Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Humazah ayat yang keempat. Pelajaran ini sangat penting, terutama kaitannya dengan salat kita, karena nilai salat atau pahala dari salat itu tergantung dari kefahaman dari apa yang dia baca, tergantung dari kehadiran hati, kehadiran akal ketika dia membaca. Maka apabila kita tidak memahami apa yang dia baca, maka akan terpisah antara badan, antara lisan dengan hatinya. Karena hatinya tidak paham. Sehingga terjadi jarak yang jauh antara lisannya yang membaca dengan hatinya. Sementara kata Rasul SAW, nilai pahala dari sholat tergantung menyatunya antara lisan dengan hati. Kebanyakan orang sholat itu hanya badannya saja, sementara hatinya jauh, nggak tahu di mana. Dari itu sangat penting kita untuk memahami terutama juz amma, karena ini satu juz yang selalu dibaca dalam sholat. Tinggal mengerti apa yang dibaca dari doa-doa lainnya. Kebanyakannya kan istighfar, zikir, istighfar, kemudian ayat-ayat. Itu yang dibaca dalam sholat. Di ayat sebelumnya, ayat 1-3, Allah menerangkan tentang binasanya orang yang suka mengumpat dan mencela, baik dengan isyarat maupun dengan lisannya. Juga yang kedua, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dan dia mengira, meyakini bahwa hartanya itu bisa mengekalkan. Di ayat 4-nya Allah SWT berfirman, kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini kalau lihat terjemahnya, kalla itu artinya sekali-kali tidak. La yumbadanna, pasti mereka akan dilemparkan di dalam hutamah. Kalla huna, kalla di sini yusammiha al ulama'u harfa rad'in. Para ulama mengatakan atau memberi nama kalla ini namanya huruf roda. Ai taradda'a hadzal qail. Maksudnya rad'in itu penolakan. Apa yang ditolak? Keyakinan orang-orang itu yang meyakini bahwa harta itu bisa mengekalkan. Sehingga mereka berlomba-lomba menghabiskan pikiran, tenaga, usia untuk memperbanyak harta. Merasa
sukses, merasa diridhoi oleh Allah kalau banyak hartanya. Maka ditolak keyakinan itu oleh Allah dengan kata-kata kalla. Ini disebut harfu rad'in. Au hadzal qail au hadzal hasib. Yang ditolak ini ucapan orang yang mengatakan itu. Mengatakan bahwa hartanya itu bisa mengekalkan. Atau hasib. Hasib di sini orang yang menyangka, yang meyakini. An qaulihi au an husbanihi. Ucapannya dibantah dan keyakinannya dibantah oleh Allah. Nah, itu makna kalla yang pertama disebut harfu rad'in, penolakan, ditolak keyakinan mereka itu. Wa yahtamilu kemungkinan kedua makna kalla ini an yakuna bimana haqqon, bermakna bermakna benar. Yakni haqqon la yumbadanna. Maksudnya itu pasti mereka itu akan dilemparkan. Sehingga haqqon kalla di sini punya dua makna. Selama tidak bertentangan, maka itu boleh. Di sini bukan bertentangan tapi saling melengkapi. Pertama, ditolak keyakinan yang batil itu, bahkan kemudian diterangkan tentang akibat dari keyakinan yang batil itu. Karena kalau badan itu kan mengikuti keyakinannya, mengikuti apa yang ada di dalam hati. Kata beliau, wakilahuma, kedua makna tadi, pertama huruf rad'in, penolakan, yang kedua penegasan, sahih kata beliau. Wakilahuma sahih, kedua makna ini benar. Hadzal rajulu, bahwa orang itu lam yahladahu maluhu. Orang itu tidak akan dikekalkan oleh hartanya, atau hartanya tidak akan mengekalkan orang itu, walaupun orangnya meyakini seperti itu. Walam yukhlida dzikrahu, dan mereka juga tidak akan kekal penyebutannya. Nah, karena ingin masyhur, ingin lama disebut dirinya terkenal sebagai orang terkenal, tidak akan lama. Dan sampai sekarang pun kita mungkin tidak hafal dari muslimin maupun orang kafir, dari ahli-ahli dunia. Tapi kalau ahli ilmu kita hafal banyak, Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, banyak sekali. Tapi kalau ahli dunia, siapa yang dihafal? Sugeng bisa nyebutkan ahli dunia. Nah, ya, semata-mata dunianya. Bal sayunsa, bahkan orang ahli dunia itu atau anak-anaknya dunia itu, orang-orang yang tertipu dengan dunia itu sayunsa, akan dilupakan. Wa yutwa dzikruhu, dan akan ditutup penyebutannya. Nah, menyelisihi apa yang dia yakini, ya. Wa rubbama yudhkaru bisu'i, bahkan terkadang disebut-sebut tapi dengan penyebutan yang jelek. Kenapa kok disebut ya? Li'adami qiyamihi bima aujaballahu alaihi minal badli, karena dia tidak menegakkan kewajiban harta yang Allah wajibkan. Seperti Korun, ya, raja kaya itu kan tidak ada disebutkan Korun dengan menyebut sebagai kebaikan, itu tidak, bahkan tercela. Tidak ada orang yang muji-muji Korun, itu tidak ada.
walaupun kaya raya. Nah, artinya kalau toh misalnya mereka masih disebut namanya orang ahli dunia itu tidak ada yang disebut dari sisi kebaikannya. La yumbadzanna fil hutamah, pasti mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ini asalnya yumbadu, dari kata imbada, yumbadu, kemudian ditambah lam dan nun. Allamu hadihi waqi'atun fi jawabil qasami al-muqaddari. Lam di sini kata beliau itu sebagai jawaban sumpah yang dikira-kira. Berarti di sini sebelum lam itu ada sumpah yang dikira-kira. Wa takdiru perkiraannya begini. Wallahi, wawnya waw sumpah. Demi Allah. La yumbadanna, lamnya di sini lam jawab sumpah. Jawaban daripada wallah untuk menegaskan, menguatkan. Nah, ayutrahu yutrahu tarhan. Jadi demi Allah pasti mereka itu akan dilemparkan, yutrahu itu dilemparkan, torhan dengan lemparan yang sangat. Nah, wa idza qulna anna lam li jawabil qasam, kalau lam di sini sebagai jawaban sumpah yang dikira-kira atau dibuang. Nah, syarat hadil jumlah, maka yumbadan atau yumbadu asalnya sebelum ada lam dan nun itu yumbadu. Kok dibaca fathah ininya badan, dibaca fathah zalnya karena ada lamnya di sini. Ini menjadikan zalnya ini fathah. Maka yumbadu di sini muakkadatun bilam, dikuatkan dengan lam. Wa nunut taukid dan nun taukid, ini namanya nun taukid. Taukid itu penegasan. Wal qasamul mahdzuf, dan sumpah yang dibuang. Jadi di sini ada 3 penguat. Ya, ada 3 penguat. Pertama apa? Huruf sumpah yang dibuang. Yang kedua, lam, jawab qasamnya, jawab sumpahnya. Ketiga, nun taukid. Nah, kalau diterjemah wallahi, demi Allah, pasti sungguh mereka itu akan dilemparkan. Nah, wa mithlu hadza katsirun fil Qur'an. Seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Banyak, nanti kita lihat di juz amma saja banyak. Nah, fil Qur'anil Karim. Ai ta'kidus syai' bil yamin. Maksudnya sesuatu, ini kan yang dikuatkan itu lempar itu, melempar itu. Dikuatkan dengan satu dengan sumpah. Walam, yang kedua dengan lam, yang ketiga dengan nun. Namanya nun taukid. Lamnya lam jawab qasam, qasamnya wallah. Nah, Wallahu ta'ala yaksimu bisyai'. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu ta'kidan lahu, untuk menegaskan apa yang akan diperbuat oleh Allah, yaitu melempar, itu ditegaskan, dipastikan. Wa ta'ziman, yang kedua untuk ta'zim. Ta'zim itu diagungkan, dibesarkan, jangan diremehkan, supaya orang itu tidak apa? Sembrono. Nah, wa qauluhu la yumbadanna, perkataan di ayat ini pasti mereka akan dilempar.
Apa yang dilempar? Maladhi yumbadhu. Apa yang dilempar? Hal huwa sahibul mal awil mal. Yang dilempar itu orangnya atau hartanya? Nah, apa? Bapak Gadir. Orangnya. Nah, kilahuma yumbadhu. Kata beliau, keduanya dilempar. Apanya berarti? Orangnya dan hartanya dilempar. Menunjukkan yang dikira di dunia menolong dirinya, mengekalkan, memberi manfaat pada dirinya di hadapan Allah, wah malah dilempar semuanya. Bahkan nanti ada ayat ya, itu mereka harta itu akan dijadikan apa? Setelika untuk menyetelika punggung-punggung mereka. Dan setelikanya bicara, aku adalah hartamu dulu yang tidak kamu tunaikan di jalan Allah. Nah, amma sahibul mali, adapun pemilik harta orangnya, fa innallaha yaqul fi ayatin ukhra, Allah mengatakan di ayat lain, yauma yud'una ila nari jahannam da'a, pada hari digiring ke neraka jahanam dengan sebenar-benarnya. Nah, mereka digiring ke jahanam. Yadfa'una di ayat ini disebut digiring. Wahuna yakul, sementara di ayat ini al-humazah yumbadu ay yutrahu fil hutama. Jadi digiring oleh Allah kemudian dilempar. Nah, setelah digiring kemudian dilempar ke dalam jahanam. Nah, wal hutama, sekarang kita masuk ke makna hutomah ya. Yumbada tadi apa? Dilempar. Hutomah hiya allati tahtu musyai. Hutomah itu suatu yang meremukkan sesuatu. Ai taftatihu wa taksiruhu fi famahiyah. Jadi dia akan meremukkan, menghancurkan. Bukan hanya dilempar utuh, tapi bisa menghancurkan. Itu hutoma. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa ma adraka mal hutoma, tahukah kamu apa itu hutoma? Wa hadhihi sighah lit-ta'zim wa tafhim. Ayat ini untuk ta'zim. Kenapa Allah masih tanya seperti itu? Wa ma adraka, tahukah kamu apa itu hutoma? Itu menyadarkan pikiran supaya perkara yang ditanya ini memang harus diyakini itu perkara besar. Perkara genting. Perkara yang tidak boleh dilalaikan. Karena mengancam setiap kita. Kata Allah, narullah al-muqadah. Hutoma itu adalah api Allah yang dinyalakan. Nah, hadzal jawabu ay narullah al-muqadah dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tafsir ayat dengan ayat namanya. Allah mengatakan apa itu hutoma, diterangkan sendiri oleh Allah. Hutoma itu api Allah yang menyala-nyala. Wa adafaha Allah Subhanahu wa taala ila nafsihi, dan Allah sandarkan api tadi kepada Allah, kepada dirinya, api Allah itu ya. Li'annahu yu'adzibu biha man yastahiqul adzab, karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang hak Allah menyiksa hambanya. Menyiksa hambanya dengan api. Karena dengan api inilah Allah akan menyiksa siapa-siapa yang berhak untuk disiksa dengan api. Makanya Allah peringatkan di dunia itu, fa'anzartukum naron talazzo, kata Allah. Nanti akan ketemu ayatnya ya. Kami peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala.
Dan kita memang oleh Allah Subhanahu wa taala sering didekatkan ke api, terutama ibu-ibu, ya. Ketika masak, nah, walaupun laki-laki juga banyak masak atau ngelas, pandai besi, itu berhubungan dengan api. Bikin emas, tambang, itu juga dengan api. Supaya tahu rasanya api itu bagaimana. Nah, yang itu dipersiapkan oleh Allah untuk membakar manusia. Fahia, api Allah ini uqubatu adlin, sebagai hukuman keadilan. Jadi kalau Allah menghukum itu sebagai keadilan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan kalau kamu berbuat durhaka, maka akibatnya atau siksanya atau balasannya atau hukumannya bakar nanti di neraka. Itu sudah diterangkan di dunia, di Al-Quran, terutama di juz-juz terakhir itu isinya peringatan-peringatan dari Allah, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mewujudkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, itu bentuk keadilan. Tapi kalau orang itu kemudian ambil pelajaran di dunia, takut kepada Allah, takut pada api, fattakun naro, kata Allah. Takutlah kalian kepada api. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau kemudian manusia takut kepada Allah, menghindar dari kemaksiatan, maka dia tidak mendapatkan hukuman. Mendapat apa, Pak Sugeng? Taat, orangnya taat kepada Allah, iman, bertakwa, menjauh dari maksiat. Mendapat apa? Nikmat, mendapat taufik, mendapat rahmah, mendapat fadl, al-fadlu. Nah, tapi kalau orang itu disiksa, itu disebabkan karena dia durhaka, tidak taat, ya, di dalam menjauhi apa yang diperintah, yang dilarang malah dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Sehingga Allah itu terpuji, bahkan kalau tidak disiksa, itu tidak mencocoki sifat keadilan Allah, karena Allah itu maha adil. Di mana bentuk keadilannya ini? Menyiksa siapa yang durhaka. Walaupun kebanyakan manusia itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau mereka disiksa, tidak ada lain sebabnya karena kedurhakaannya. Makanya di sini disebut uqubatu adlin. Ya. Dan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus, sebagai pembersih. Karena manusia itu untuk bisa masuk surga itu harus melalui pembersihan dulu. Tidak boleh orang masuk surga kalau belum bersih. Bersih total, tidak ada kotoran sama sekali. Dan proses pembersihannya bisa di dunia, di alam barzah, di mahsyar, kemudian di neraka. Berapa tempat itu? Dunia, mahsyar, barzah, 4, ya. Kalau di dunia dengan banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaik. Ini proses pembersihan. Yang kedua dengan taubat, meninggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga dengan amal soleh, amal kebaikan. Yang keempat, kira-kira apa Pak Jazuli? Dengan istighfar, taubat, amal soleh. Yang keempat, 4 yang di dunia itu 4. Kalau 4 ini sudah dijalani oleh manusia di dunia, pasti dia masuk alam barzah itu sudah bersih. Sudah nggak ada masalah lagi di alam barzah, nggak ada masalah. Apalagi di mahsyar, dan pasti tidak akan masuk neraka.
Apa? Yang keempat, Pak Sugeng apa? Ya, nah musibah. Jadi yang keempat musibah, sakit misalnya, kecelakaan, musibah banyak musibah. Nah, empat ya, apa tadi? Istighfar, taubat, amal soleh, dan musibah. Kemudian kalau mati kok belum bersih, ya di alam barzah ada proses pembersihan. Pertama dengan doanya orang yang masih doanya orang yang hidup. Yang ketiga dengan yang kedua dengan siksa kubur. Wah ini dipukuli di alam barzah itu kata Rasul SAW, tukang pukulnya itu kondisinya buta dan tuli. Fi yadihi mirzabah, yang di tangannya ada cambuk yang kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya akan jadi debu karena dahsyatnya pukulan. Setelah dipukul orang di alam barzah itu ya sih husihatan, dia akan teriak sekuat-kuatnya yang bisa didengar oleh jin dan manusia. Kemudian yang ketiga apa? Hadiah. Walaupun khilaf ya, para ulama khilaf. Jelas hadiah misalnya sedekah jariyah. Itu sebagai lanjutan yang bermanfaat dan anak soleh. Hadiah itu doa dari yang hidup. Nah, orang saudara-saudaranya, anak keluarganya mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bisa mengentas dan orang walaupun tadi masuk alam barzah masih kotor, itu bisa bersih di alam barzah dengan tadi. Yang susah anaknya sedekahnya nggak pernah, anaknya semua durhaka, naudzubillah. Terus amal solehnya nggak ada, ini susah. Dari mana dia mendapat kiriman pembersihan? Sementara amal sudah tidak bisa lagi. Kemudian kalau di alam barzah masih kotor, nanti di mahsyar itu dengan dua. Jadi di dunia 4, di barzah 3, di mahsyar 2. Makin sedikit, yaitu dahsyatnya azab mahsyar. Matahari dekat dengan kepala selama 50.000 tahun. Berdiri di bawah terik matahari yang panas, tidak ada teduhan. Kata Syekh Semin, kamu berdiri di aspal, di terik matahari, 1 jam aja kamu rubuh. Nah ini 50.000 tahun. Yang kedua dengan syafaat. Ada pertolongan bisa. Yang terakhir kalau di mahsyar masih ada kerak-kerak noda-noda, harus dilas dulu karena sangat kuat kotornya, banyak, tebal. Di mana? Di neraka, jatuhnya saja melayang 70 tahun. Jadi neraka itu sebenarnya sebagai rahmah. Apa rahmah? Pembersih. Sebagai rahmah bagi orang beriman dan sebagai siksa bagi orang kafir. Itu apa ini namanya? Proses pembersihan. Maka Allah itu dipuji ketika menghukum orang-orang yang berhak dihukum. Jadi kenapa di sini disebut narullah? Karena hanya Allah yang berhak menghukum hamba, menghukum makhluk dengan api. Tidak boleh misalnya kita manusia menghukum makhluk dengan api. Misalnya bakar tawon kayak gitu pakai api. Bakar apa? Ini kucing dibakar misalnya
atau beli lele masih hidup di langsung goreng, gak dimatikan dulu, langsung dibakar, nggak dimatikan dulu, itu nggak boleh, karena termasuk mengambil hak Allah, menyiksa dengan api itu hanya hak Allah. Walaisat uqubatu dzulmin, Allah itu tidak menghukum karena kezaliman. Allah sama sekali bersih dari sifat zalim. Kalau Allah nyiksa tadi apa itu? Hukuman keadilan namanya. Ai narun yahrikullahu biha man yastahiku. Kalau Allah membakar, itu hanya membakar orang yang memang berhak. Memang ada sebabnya. Jangan kayak orang Nasrani ya. Orang Nasrani katanya berbuat dosa apapun, dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus katanya. Nah, nah Yesusnya sendiri itu orang durhaka. Masa orang baik disiksa? Allah Subhanahu wa taala tidak menebus dosa hambanya dengan orang yang dicintai. Nabi Isa itu dicintai apa? Dimurkai oleh Allah. Nabi Isa nabi orang terbaik ketika itu, orang yang paling diridhoi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menebus hambanya pakai hewan korban, ya. Sapi, kambing. Nah, mereka orang Nasrani malah korban pakai Tuhan. Mau menebus dosanya dengan Tuhan. Dan yang membisiki Yudas sampai menjadi orang yang disalib itu sebenarnya itu bisikan-bisikan bukan dari bukan kudus, tapi itu dari iblis yang membisiki menjadi orang baik. Ya. Artinya kalau sampai Yudas itu disalib dalam rangka menebus dosa, itu yang punya ide seperti itu kan iblis. Ya, artinya iblis itu biasa.